Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan kembali menceritakan alur cerita drama Taxi Driver season kedua, episode yang ke-10. 한수련 씨랑 같은 병명으로 해줘요. 사고 현장인지 사건 현장. Episode 10 dimulai dengan saat Kim Do-gi akan dioperasi. Di sana ternyata bukan Dokter An yang akan mengoperasi Kim Do-gi, tapi Dokter Gong yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Go-eun yang melihat hal tersebut bingung siapa sebenarnya Dokter Gong yang menggantikan Dokter An. Kemudian tiba-tiba seorang perawat memberitahukan jika pasien ini tengah tertukar dengan pasien yang memang harus dioperasi. Sungguh tingkat pelayanan yang buruk, sampai-sampai pasien saja sampai bisa tertukar. 괜찮아요? 아픈 데 없고요? 애초에 없던 뒷문이 생겼어요. Untungnya Kim Do-gi masih belum sempat dioperasi. Kim Do-gi adalah pasien kecelakaan lalu lintas dan menurut Dokter An rumah sakit ini tidak menerima pasien kecuali pasien yang akan dioperasi. Jika Kim Do-gi tidak dioperasi maka Kim Do-gi harus segera pulang. Meskipun begitu, Kim Do-gi dan tim berhasil mencari tahu apa yang terjadi di dalam ruangan operasi tersebut dan siapa sebenarnya Dokter Gong. Lalu kemudian Kim Do-gi berhasil menyelidiki salah satu pria yang dicurigai sebagai Dokter Gong. Di dalam rumah sakit tersebut ada sebuah kantor yang memang dikhususkan untuk Dokter Gong. Dan saat pria itu tidak ada di sana, Kim Do-gi pun masuk ke dalam dan dia menemukan bukti jika dia memanglah Dokter Gong yang mengoperasi semua pasien. Bahkan pria itu punya jadwal lengkap pasien yang akan dioperasi. Tapi sayang sebenarnya dia bukanlah seorang dokter melainkan hanya sales penjual barang-barang medis saja. Mengapa Dokter An begitu berani menyuruh orang yang bukan dokter menjadi penggantinya? Ternyata ini masalah biaya. Menurut Pak Jang, menyewa seorang dokter tentu akan lebih mahal ketimbang sales seperti Dokter Gong. Dan juga ternyata setelah Go-eun selidiki, Dokter An pernah mengganti namanya. Ketika Go-eun mencari latar belakang Dokter An menggunakan namanya yang dulu, Dokter An ternyata pernah melakukan kesalahan yang sama dan akhirnya ketahuan. Makanya ia menghapus jejaknya yang dulu, mengubah namanya yang baru, lalu membuka rumah sakit dan mengulangi kesalahan yang sama untuk meraup uang. 이제 보니 완전 상습범이네. 의사 면허는 6개월 정지. 안영숙으로 이름을 바꾸고. Diketahui juga ternyata Dokter An dan Dokter Gong sering minum-minum bersama di bar dan dibayarkan oleh Dokter Gong. Makanya selama ini Dokter An tidak ketahuan sering minum di mana-mana. Dan jahatnya lagi, mereka berdua yang lagi mabuk ini malah mau mengoperasi pasien pada malam itu juga. Jadi Kim Do-gi dan timnya berusaha menggagalkan rencana Dokter An dan juga Dokter Gong. 잘 빠졌다. 김수호 과장님, 픽업하러 왔습니다. Kim Do-gi kemudian menculik Dokter Gong terlebih dahulu. Di sana ia menanyakan apa yang terjadi kepada pasien putrinya Pak Han yang sekarang koma. 수련 환자 안심. Saat operasi itu awalnya semua berjalan dengan lancar. Sampai tiba-tiba putri Pak Han pendarahan dan pembuluh darahnya sempat terpotong. Dokter Gong yang saat itu mabuk memang tidak fokus dan kemudian meminta bantuan Dokter An. Peristiwa itu mereka tutupi sebagai peristiwa yang biasa saja dan dianggap bukan kesalahan operasi atau malpraktik. Setelah melakukan itu pun mereka masih sempat minum-minum meskipun sebenarnya Dokter Gong sedikit merasa bersalah. Tapi apapun alasan dari Dokter Gong itu, tidak bisa membuatnya tidak bersalah, akibatnya ia akan dianggap sebagai kaki tangan Dokter An. 하고 있는 모습을 보고도 너는 침묵하고 있어. 양심 고백했다가 어떻게 됐는지 아세요? 그게 문제야. 당신도 결국 공범이라고. Sementara Dokter An kebingungan karena Dokter Gong tidak datang ke rumah sakit. Ia berpikir mungkin Dokter Gong telah menyerah dan ia akan memutuskan untuk memecat Dokter Gong dan mencari penggantinya. Kim Do-gi kembali ke ruangannya di rumah sakit. 택시 기사님 맞죠? Ia berpikir apa sih niat dari Dokter An? Ia terus minum-minum yang membuat tangannya jadi bergetar. Tapi ia tetap ingin mengoperasi pasien dan juga sering merawat para lansia. Mungkin saja menurut Go-eun, ini tentang apa yang Dokter An suka. Atau dia memang sedang mencari ketenaran. Lalu tiba-tiba Kim Do-gi bertemu dengan Ha-jun. Entah ini kebetulan atau tidak, yang jelas Ha-jun ada di rumah sakit tersebut. Karena katanya sedang menjenguk temannya. 형님, 입원하실 때 푹 쉬셔야죠. Kim Do-gi lalu sadar rumah sakit ini begitu sepi dan tidak ada yang menunggu pasien.
Padahal kan katanya rumah sakit ini khusus untuk pasien yang dioperasi saja. Setelah Kim Do-gi selidiki kembali, Dr. An ini sering merawat pasien lansia. Dan di sana Dr. An berkata, pasien tersebut memerlukan operasi dengan biaya dari pemerintah alias gratis. Padahal sebenarnya Dr. An mengklaim asuransi kepada perusahaan asuransi dan uangnya untuk dirinya pribadi. Jadi lansia-lansia yang dioperasi oleh Dr. An sebenarnya hanya sakit biasa saja yang sama sekali tidak memerlukan operasi. Ternyata Dr. An adalah orang yang sangat jahat dan sangat gila uang yang telah merancang kejahatannya dengan sempurna. 자이면서 동시에 보호자니까 사각지대를 이용해. Lalu kemudian ada kejadian baru di rumah sakit tersebut, di mana seorang pria tua di rumah sakit itu menunjukkan tanda-tanda akan meninggal dunia. Hal ini terjadi setelah pria itu baru dioperasi. Tanpa merasa bersalah, Dr. An langsung mengklaim kematian lansia tersebut, dan data-data pasien itu dengan sengaja akan dihancurkan di dalam ruangan arsip yang ditetesi bocoran pipa. Tapi Kim Do-gi kemudian mendatangi anak buah Dr. An dan langsung menghajarnya. 외국인 출입 금지 구역이에요. Kim Do-gi mulai muak dengan perilaku Dr. An. Ia kemudian menelpon Pak Jang dan membutuhkan bantuannya. 수술 경험은 주변에서 보면은 수술 연습. Pak Jang, Pak Jin, Gyung-gu, dan Go-eun kemudian datang ke rumah sakit dan mereka berempat menyamar di rumah sakit tersebut. Tentu saja untuk menolong lansia yang belum meninggal, tapi sudah dinyatakan meninggal oleh Dr. An, dan juga tentu saja mereka melakukan hal yang lain. 이쪽으로 오시면 안 됩니다. 한쪽 같이. Tidak berapa lama kemudian Dr. An yang terkenal ini mendapatkan balasannya. Setelah selesai melakukan sesi tanda tangan pada penggemarnya, ia kemudian diwawancarai pada salah satu televisi. Di sana, diumumkan jika Dr. An akan menyumbangkan semua keuntungannya di rumah sakit kepada para lansia. Dr. An bingung karena ia sama sekali tidak melakukannya. Ia marah besar kepada tim administrasinya. Tapi menurut mereka, hal ini sudah disetujui sendiri oleh Dr. An. Bahkan, sumbangan legal itu tidak bisa dibatalkan. Tentu saja ini yang dilakukan oleh tim Rainbow Taxi. 안녕하세요. Tapi tidak hanya itu, tiba-tiba tim audit rumah sakit dan asuransi datang ke rumah sakitnya Dr. An. Karena mereka mendapatkan laporan jika rumah sakit ini sering menggunakan suntik yang sudah terpakai untuk pasien. Bahkan, obat-obatan yang mereka temukan di sana sudah kadaluarsa. Dr. An berontak karena ia merasa tidak melakukan semua itu. Dan kemudian hal yang paling mengejutkan pun terjadi. 누굽니까? 누가 이런 장난쳐? 여기 있던 향정약품 누가 불치를지 갖고 와! 주기적으로 포맷되는 시스템. 공소과장 아시죠? Dr. Gong menyerahkan diri ke kantor polisi dan terbukalah sudah semua kejahatan dari Dr. An, bahwa dia telah menyewa orang lain untuk menggantikan dirinya melakukan operasi. Di sini anehnya, Dr. An bisa kembali ke rumah sakitnya lagi dan berniat untuk merubah kehidupannya lagi. Tapi niat itu tentu tidak dikabulkan oleh Kim Do-gi. Kim Do-gi membuat Dr. An harus merasakan rasanya menjadi pasien yang dioperasi, yang sepenuhnya percaya kepada dokter. Dokter tidak boleh menghilangkan kepercayaan pasiennya. Dan akhirnya Dr. An dihukum atas apa yang dilakukannya selama ini. 나예요? 걱정. 너 하나 때문에. Lalu kemudian, putrinya Pak Han siuman setelah 1 tahun ia koma. Sungguh penantian yang luar biasa bagi Pak Han. Sementara itu, selama Kim Do-gi tidak ada di rumahnya, Ha Jun sering keluar masuk ke dalam rumahnya Kim Do-gi. Ia sering membuka-buka apa yang ada di sana. Bahkan ia bangga dengan kerjaannya itu, seolah-olah ia sudah mengenal Kim Do-gi dari lama. 준비를 해두긴 했네. 꼭 이렇게까지 할 필요가 있을. Setelah menyelesaikan kasus malpraktik ini, Kim Do-gi dan timnya Rainbow Taxi lainnya pulang seperti biasa. Go-eun kemudian mendapatkan sinyal aneh dari taksi mewah miliknya Kim Do-gi. Kim Do-gi sadar ada yang aneh pada taksinya ini, dan kemudian pergi menuju arah yang lain. Tentu saja, Gyung-gu langsung mengikuti Kim Do-gi
Tapi kemudian, mobil taksi mewah milik Kim Do-gi akhirnya meledak dan tentu saja ini pasti ulahnya Ha-jun.